Poly Friends, kembali lagi sama aku Angel di segmen Meet the Maker. Di segmen ini aku mau ajak lokal brand di Poly yang keren-keren buat ngobrol seputar brand mereka dan juga buat kita kenalan lebih dalam, friends. Nah, buat selanjutnya ini aku mau lebih bahas ke sesuatu yang bisa kita pakai secara daily nih, friends. Terus barangnya ini juga bisa jadi signature setiap orang. Ada yang bisa nangkep cluenya apa? Ya udah deh, gak usah lama-lama, langsung aja. Brand ini selalu punya tempat di hati para Poly Friends karena banyak banget guys yang cari dan banyak juga yang suka. Jadi langsung kita panggil aja ya. Ini dia Nevernote. Sebelumnya boleh kakak perkenalkan diri dulu? Aku Sylvia. Halo, aku Denisha. Nah, kira-kira kakaknya tadi dari mana sih? Datangnya dari mana? Dari mana sih? Kalideres. Waduh, Jakbar. jauh, waduh, jauh sekali. Tapi sebenarnya udah tahu Poly atau pas kayak masukin consignment ini baru tahu Poly? Aku sih mau masukin ke Poly. Aku sebelum masukin sempat ada ngeliat di social media. Aku taunya Poly jualan stiker-stiker gitu loh. Memang sih, memang. Kan banyak nih orang-orang yang udah tahu Nevernote. Nah, tapi kan kita belum tahu nih history di balik Nevernote. Nah, kalau Nevernote ini sejak kapan sih Kak mulai mewangikan dan menjadi wangi signature setiap orang tuh? Jadi Nevernote ini kita mulainya dari tahun 2022. Jadi tahun ini kita masuknya ke tahun ketiganya kita. Kita baru banget juga ulang tahun di bulan Juni kemarin. Oh, jadi kemarin dia tuh asalnya sampai Agustus, jadi aku cuman kita emang dari Juni tahun 2022 di tahun masuk tahun ketiga. wah gitu ya, berarti deket-deket sama Poly lah ya, ulang tahunnya deket-deket dikit gitu. Terus kalau misalnya orang ditanya brand Nevernote nih Kak, kan kalau menurut aku ya brand Nevernote ini kalau yang di Poly itu wanginya rada ke teh-tehan atau sesuatu yang kayak lebih kuntikor kalau kata orang-orang. Sebenarnya ciri khas dari yang kayak brand Nevernote yang kalau misalnya orang nih terus kayak nyium orang misalnya kayak kayaknya wangi lo Nevernote banget tuh, apa sih Kak ciri khasnya? Kita sebenarnya nggak cuma dari wanginya aja, Ya. tapi kita lebih ke brandingan secara keseluruhannya sih, mulai dari packaging mini size-nya, full size-nya, sama wangi-wanginya sendiri juga sih sebenarnya. Tapi memang kita lebih best sellernya di bagian si teh-tehan floral itu. Oh gitu. Terus kalau variasi awal parfum Nevernote tuh apa aja? Awalnya tuh cuma ada apa sih? Awal tuh ini, Oh. 4 ini, ada Petite Avenue, Hello Prune, RSVP, sama Cabin. Yang ini Petite, RSVP, SPP. duanya lagi hilang. Ada sama Cabin sama Hello Prune sama Cabin, tapi mini size-nya ada di sini. Ini varian pertama kita kasih nama Signature Scent. Kalau ini namanya Discovery Set soalnya mini size. Jadi orang bisa coba-cobain juga nih dari mini size ini. Iya, jadi kayak orang bisa nyobain dulu dia pakai tahan lama atau dia suka baru dia bisa beli yang big size-nya ya. Oh, kayak gitu. Nah, kalau misalnya so far udah ada berapa produk aja sih yang dikeluarin sama Nevernote dan bisa di-spill nggak? Kira-kira kayak variannya kan ada yang floral, mungkin ada jenis varian lain. Total kita ada 21 SKU, tapi itu mix ya, yang full size sama yang mini size. Kalau wanginya berarti emang banyak ya berarti ya? Banyak, kita campur banget sih, kalau lebih ke versatile banget sih. Ada yang floral, ada yang cherry, ada yang woody, ada yang musky, ada yang bedak-bedakan, teh-tehan, semuanya ada. Di Poly kan ya Kak, orang-orang di Poly itu kita punya bestsellernya itu ada di 3. Yang pertama tuh ada Ubud Sanctuary, RSVP, sama yang ketiga tuh yang Petite Avenue. Nah, kalau misalnya orang-orang yang beli Nevernote, mereka tuh biasanya kalau kayak komen atau mereka ngomong customer setianya Nevernote tuh paling suka produk yang mana sih Kak? Dan wangi apa? Yang paling best sellernya banget? Kalau Nevernote mereka so far, karena memang biasanya kita juga salah satunya tadi di Petite Avenue ya. Mungkin karena kita juga dia wanginya floral, ada tehnya juga. Jadi orang-orang memang kalau misalnya ke Nevernote nyarinya tuh mostly tanyain wangi teh tuh yang mana aja. Terus yang kedua wangi teh plus jasmine. Kayaknya memang warga Indonesia sepertinya suka wangi teh-tehan ya. Indonesia tuh suka banget teh-tehan plus yang ada jasmine-jasminenya. Jadi kita kalau misalnya nanyain Nevernote, tanyanya yang ada jasmine sama yang ada tehnya. Tapi aku ngerti sih dan relate banget sama orang Indonesia karena aku sebagai pengguna ini nih transportasi umum dengan mencium banyak wangi orang-orang. Emang orang-orang tuh suka banget sama wangi-wangi tetehan. Kadang kayak apalagi pagi-pagi kan kita berangkat kerja tuh mereka emang rata-rata emang
scentnya itu kalau nggak floral ya ke teh memang gitu ya. Nah kan itu tadi kesukaan customer. Kalau kesukaan kakak pribadi nih, Never Not, kakak paling suka apa? Aku jujur aku paling suka Patent Avenue, tapi aku lagi pakai si 3M Inseno. 3M sama ini. boleh kita buka aja. Oh Kalau kalau soal ini ini kan lebih ke floral. Mm-mm. Aku sebenarnya gak suka manis, Kak. Ini 3M tuh manis, tapi gak tahu kenapa enak aja gitu, apalagi dry down-nya. Iya, friends. Oh 3AM Insana. Namanya keren ya, 3AM Insana. Coba sumpah. Oh boleh nih. Oh iya, enak wanginya ya. Terus kayak manisnya tuh nggak yang enek. Kakak tau gak sih kan ada kadang beberapa wangi vanilla yang aku jujur bukan orang yang suka parfum terlalu manis. Tapi ini manis seger gitu loh. Dia ada ramnya, ada almondnya. Oh tapi enak wanginya. Kalau kakak sukanya yang mana? Personal favorite? Aku sukanya yang Tripping Apple kebetulan. Oh Tripping Apple, kayaknya nggak ada di sini. Tripping Apple Mungkin tuh boleh dicoba di sini sih, ada juga di travel size-nya kalau yang Tripping Apple. Dia ada di yang packaging yang kaset ini nih, BTW guys, kebetulan. Kita buka dulu ya. Oh boleh. Kalau ini wanginya lebih kayak gimana nih kak? Nah, itu wanginya kalau misalnya suka wangi fruity tapi nggak yang sweet banget, fruity yang masih calming gitu. Dan dia ada wangi hint apple-nya. Nah itu ada di Tripping Apple kebetulan. Ini unik banget sih kan. Ini lucu banget guys packagingnya. Ini kaset CD dan ini kasetnya bekas ya kak, jadi bukan baru. Iya. Nih, Kita bikin yang masih bagus, tapi kita memang sebenarnya dari awal udah ada sebuah konsep sustainability-nya. Memang kayak nggak cuma mau jualan perfume top gitu aja. Kita harus istilahnya gimana ya, harus ada value lebihnya lah untuk brandingan kita juga. Selain wanginya, sustainability-nya ini juga jadi salah satu konsep kita. Contohnya tadi sempat aku bilang juga pakai kaset bekas, ini pakai jewelry, sama yang ini tuh sebenarnya juga tup selongsong apa sih namanya? Oh iya. Yang di toilet itu tuh. Oh yang kayak kalau habis dari ini bukan tisu. Tisu. Oh wow. Jadi ini juga bekas dari- guys. Kita wrap lagi sama apa sih, rintingan Yang gambar gitu. Snapping, Iya ya. sih. Iya sih emang. Tapi emang aku juga waktu pertama kali lihat ini kayak oh tempatnya unik ya. Karena kan biasanya tempat kalau sekarang tuh rata-rata parfum tuh tempatnya kayak di kotak gitu loh. Malah kadang parfumnya sekecil apa, kotaknya segede apa gitu kan. Ini juga biasa bisa dipakai ulang sama customer kita. Mereka suka kayak ngefoto dipakai buat makeup brush. Oh iya ini bisa jadi Atau makeup misalnya lagi di brush. kantor kadang ditaruhin Pulpen, guys, super inovatif ya. Tuh. Yang mana nih kak? Apa tuh yang ini? Oh itu. Tripping Apple guys. Coba kita semprot dulu kak. Oh ya, Kita kayak di yang sini. ini, Yang tadi botolnya belum ini. asik. Sini aja deh kak. Oke. Guys kita lagi kayak ini ya tes parfum gitu. Ya aku ngerti kayak fresh, yang bener-bener fruity banget sih. Ini manis juga cuman ini enggak ini manisnya manis soft gitu loh Kak. Karena kan mungkin dia fruity ya. Kalau yang ini kan dia emang wanginya lebih heavy sih emang. cocok buat malam. Iya, iya. Kalau ini emang harus yang lebih formal mungkin. Oh jadi kakak ini dan kakak yang Aku 3M sama Petit. Oke, petit. Oke. Nah, kan kayak kita udah lihat nih tadi bentuk-bentuk desainnya kan gemes banget. Ada yang kaset, terus ada yang oh ini ada juga ya kak. Ini yang kayak pakai ini bekas dari tempat apa sih kak kalau kayak gini? Kotak-kotakan aja ya. Oh ini baru. Terus kalau inspirasi visual desainnya Never Not tuh dari mana sih kak? Kan ini konsepnya kayak yang kalau kita lihat tuh kayak fairy estetik yang kayaknya tuh core warnanya lebih ke hijau coklat gitu. Kita lebih ke painting yang monet style. Oh, gitu lah, monet Kak. style yang estetik. iya, yang kayak pasang lagunya lofi hujan-hujan gitu ya. Nah, terus kan aku lihat Never Not tuh udah world tour, bukan cuman idol yang world tour tapi Never Not juga udah world tour ke negara tetangga ya kak. Nah itu tuh emang ada store tersendiri atau emang bisa shipment ke luar negeri sih kak? Kita bisa shipment ke luar negeri. Untuk sementara kita ada store di Singapura, Malaysia, Sama Hong Kong juga ada. Wah berarti bukan udah store sendiri tapi kak. oh kayak bukan store sendiri tapi kayak brand Never Not Poli ada. lah. Oh jadi tapi orang luar tuh udah bisa nyium langsung Never Not. Jadi Never Not-nya ini udah dicium sama bukan orang Indonesia doang guys. Udah dipakein sama semua jenis. Udah di review bule-bule kayak wangi jasmine gitu ya. Tongji itu juga masuk ke sana. Ada yang masuk. Wah berarti orang luar negeri nyium teh Tongji guys. Bentar lagi orang luar negeri cium teh kopi kenangan. Iya nih. Gila emang keren banget ya berarti. Nah ini nih pertanyaan yang aku tunggu banget karena kamu ngomongin kopi kenangan. Jadi kan Never Not itu tuh banyak banget collab sama brand dan juga ide-idenya tuh kayak ada aja terus gitu loh. Ada yang baru kayak
konsepnya unexpected banget. Salah satunya itu sama Bobo, sama Tongji yang ada di Poli, dan juga yang baru banget sama Kenangan. Kakak bisa ceritain gak sih kok kepikiran sih collab sama brand-brand yang kayak parfum collab sama kopi tuh gimana gitu ceritanya? Aku cerita dari yang Bobo dulu. Oh ya, boleh. Kalau Bobo tuh sebenarnya kita juga agak kaget tiba-tiba di approach sama tim Gramedia. Dia tuh sebenarnya lagi pengen bikin film yang Nirmala. Kakak dulu nonton Nirmala itu nggak sih? Aduh, Yang Kak, Oki dan Nirmala. Sorry banget, Nggak. aku nggak nonton, maafin aku. Terus dia tuh baru mau bikin film. Nah di film itu dia tuh pengen istilahnya ada incorporate si brand-brand perfume lokal lah. Jadi dia ngajak kita buat bikin satu perfume yang untuk mereka, untuk film mereka gitu. Ya udah, terus kita mikirnya perfume apa ya yang kira-kira cocok, yang kayak peri-peri, Nirmala, terus dia kan pink-pink gitu. Nah that's why kita ambil si varian RSVP buat jadi salah satu istilahnya Nirmalanya, perfume Nirmalanya lah. Tapi kita wrap ulang dengan packaging baru. Nggak bawa sih packagingnya. ya gitulah. Oh, intinya ada packaging khusus si Bobonya, tapi untuk produknya itu si RSVP. Ini juga kita waktu itu limited quantity, cuma berapa piece doang lah gitu emang kok. Terus sempet dibawa juga sama si Gramedia buat event-event promosiin si Nirmalanya gitu-gitu sih kurang lebih. Terus kalau misalnya yang Tongji gimana kan Tongji? Kalau yang Tongji tuh kemarin kita kalau Tongji sih kemarin itu kita sempat research gitu ya, mau nyari wangi-wangi yang istilahnya yang emang customer kita udah sempet tanyain juga sebelumnya udah pada tanyain keluarin lagi dong parfum yang wangi teh gitu. Jadi kita coba tim Nevernote coba nge-approach nih si Teh Tongji, dan puji Tuhan berjalan ya, mereka juga mau kolaborasi dengan Nevernote. Jadi ya udah kita coba diskusi juga sama tim Tongji-nya enaknya mau bikin wangi yang kayak gimana. Soalnya Teh Tongji kan variannya juga banyak banget ya sebenarnya. Nah jadi kita kayak ngobrol-ngobrol kan, enaknya mereka juga lagi pengen nge-boost si Imperial Jasmine Tea. Kebetulan nih Imperial Jasmine Tea kalau misalnya dari stikernya dan dari namanya itu emang benar-benar inspirasi dari si dari minuman Tongji yang memang bener nama variannya Imperial Jasmine Tea. Jadi kalau misalnya ntar di market ada ngeliat kotak-kotak yang warnanya sama biru hijau kayak gini, namanya Imperial Jasmine Tea itu emang miliknya Tongji yang kita jadiin parfum. Jadi kalau misalnya teh Tongji yang itu tuh diseduh, itu wanginya itu akan kayak gini. Oh, berarti kalau Tongji nih, kalau Bobo tadi kan kayak mencari wangi, kalau Tongji wangi yang udah ada dibikin jadi parfum. Menarik. Nah, yang terakhir nih, yang paling aku kayak kopi. Karena kan biasanya kita kalau di toko-toko nyobain wangi-wangian, penetralnya kopi. Nah, sekarang kakak itu kayak Nevernote collab sama parfum kopi. Tuh, itu kalau ini gimana ceritanya? Sebenarnya tuh customer kita kan kadang bazar kita berdua ikut. Sering banget tuh customer kita nanyain, Kak bikin parfum kopi dong, Kak bikin parfum kopi dong. Ya udah, cobalah kita approach beberapa brand untuk collab gitu kan. Kayak sayang banget kalau bikin wangi kopi tapi nggak collab sama brand yang komersial banget nih. gitu kan. Ya udah, coba kita approach. Sebenarnya udah lama banget Kak kita approach dari awal tahun ya, kalau nggak salah. Produksi udah di R&D dan segala macam. Kita sama Kenangan tuh nggak pengen bikin wangi kopi yang kayak perfume mobil. Iya. Kopinya tuh kayak terlalu strong, menyengat gitu. Nah that's why kita bikinlah si Kenangan Brew ini yang dimana nggak terlalu nyengat banget, yang masih bisa dipakai di badan juga. Terus sayang banget kan kalau cuma kopi doang. Kita bikin satu lagi kesukaan Nevernote teh. Ini ya guys, ada 2. Tadi aku udah nyium sih yang teh, memang wanginya tuh yang kayak Nevernote banget. Ada teh, asal ada hint tehnya tapi ada hint lainnya. Dan kalau tapi aku personal favorite aku kayak kopi, karena kayak kapan lagi punya parfum kok wangi lu kayak kopi gitu, tapi kayak unik aja gitu kan. Nah kan kakak tuh punya varian tehnya banyak banget kan, setiap collab teh. Terus Nevernote customer tuh suka nyari teh. Kalau kakak bisa nggak sih bau dari diferensiasi wangi teh tiap variannya tuh biasanya yang ngebedainnya tuh di apanya gitu? Kita semprot satu-satu gimana? Boleh Kak, nggak apa. Nah kalau varian ada teh itu kebetulan kalau yang di sini di display ada 3 nih kebetulan. Oh iya, yang Rapid Avenue ada tehnya. Rapid Avenue, ini pasti dong. Ada Jasmine Tea, blend. sama Kenangan Tea Blend tuh. Ini. 3 ini ada tehnya di dalamnya. Nah untuk pembedanya kita coba semprot satu-satu. Oke.
Kalau sebenarnya Palette Avenue itu lebih ke Earl Grey, ada Mandarin Orange-nya juga, sama Jasmine. Dia tuh tehnya yang lebih ke fresh, tapi ada citrusnya sedikit gitu, yang lebih ke seger sehari-hari, serasa lagi di lobby hotel mewah kalau Iya. Dia tuh lebih ke teh yang classy, yang kayak bangsawan gitu vibes-nya. Iya. Tapi emang segernya itu emang pas banget sih kalau Palette Avenue dipakainya kayak siang-siang, fresh untuk kayak wangi yang kayak biar kalau jalan tuh enak gitu wanginya. Nah kalau kenangan tea blend ini, wah. Nah, kalau yang kenangan tea blend ini dia wangi tehnya tuh gimana sih Sebenarnya Earl Grey juga. Ini mirip-mirip lah. Tapi ada bedanya kok kerasa. Ini lebih calming. Iya, ini kalau ini lebih kayak warm ya. Iya, fresh juga tapi nggak se-fresh sih Palette Avenue. Dia lebih ke teh panas. Ini teh panas, ini teh dingin guys. Oh, tapi kalau ini tea blendnya ini emang nyari wangi sendiri atau dari salah satu tehnya kopi kenangan yang wanginya mirip kayak gini, atau kakak nyari sendiri aja sen teh? Kita nyari sendiri sih. Oh, nyari sendiri. Berarti kayak bobo ya? Ya, kayak bobo kurang lebih. Nah ini guys, ini yang terakhir sih yang Jasmine tea. Oh ya, ini langsung beda. Ini wanginya kayak apa ya? Kalau itu es teh manis. Es teh manis pakai gula bubuk yang putih gitu loh. Tapi ini enak sih guys wanginya. Oh, kalau ini kan wangi teh ya, tehnya si Tongji. iya, tapi beda-beda sih. Tapi emang kalau misalnya nih, kira-kira ke depannya bakal ada collab lagi nggak sih? Atau masih rahasia? Collab sebenarnya kita masih rahasia sih Kak. Oh, oke. Paling Desember kita bakal ada something. Catat guys, Nevernote Desember ada something. Pasang alarm di sosial media Nevernote. Udah boleh spill belum sih? Nanti kita Kayaknya jangan dulu ya guys, ini masih bulan Masih September. Oke, ditunggu. 3 bulan. Sama membangun si brand lokal Nevernote ini dengan industri kita nih di Indonesia ini, di lokal ini, parfum tuh lagi naik banget. Tantangannya apa sih Kak? tantangannya apa sih? Tantangannya mencari SDM yang tepat. Betul, market yang tepat. Sebenarnya kita sekalian kita ini kalian. Kita lagi open apa? Recruitment. Lucu banget guys. Kita lagi open recruitment untuk business development. Oh, oke. Siapa tahu yang mau join bisa silakan daftar. Memang kan kita tuh lebih apa-apa tim. Jadi ya challenge terbesarnya sebenarnya bukan ke marketnya tapi lebih ke internalnya gitu sih Kak. Gimana caranya kita ngebangun ini biar sustain untuk kedepannya. Jadi walaupun banyak brand perfume lokal, gimana cara kita bisa tetap stand out di antara beberapa brand lokal itu. That's why kita perlu tim yang kuat, community yang kuat. Gimana caranya ya biar Nevernote ada terus lah buat kalian semua. So guys, nah kan tadi kakak bilang kan kakak berusaha nih buat ada terus ya. Berarti caranya bisa sampai saat ini kan walaupun ada masalah internal itu, gimana sih caranya bisa stay relevant dengan dunia parfum yang super ketat ini? Ini semua kita apa namanya? Customer kita adalah kuncinya kita. Widih, customer is king guys. Betul, jadi lebih ke ini sih. Misalnya gimana customer punya input, customer punya feedback yang selama ini kita terima, kita bukan cuma literally cuma terima ya udah gitu, enggak. Kita terima, kita serapin, terus kita jadiin part of our brainstorm juga. Jadi kayak munculnya parfum ini setelah koleksi over koleksi itu juga semuanya ada istilahnya campur tangan customer kita, audiens kita juga. Jadi kayak input mereka kita realisasikan lah istilahnya, dijadikan perfume di Nevernote ini. Jadi perfume ini itu ya kita nggak yang cuma jualan perfume aja, tapi emang ada story customer kita juga yang kita bentuk jadi suatu parfum gitu. Sweet, tapi emang ya sih, karena aku dari tadi dengar cerita kakak kayak yang oh ya parfum jenis ini, tapi setelah itu kita kalau ini karena customer kita ada yang nanya Jasmine, jadi kayak dari situ aja tuh udah kelihatan kalau Nevernote ini memang mendengarkan customernya banget. Kalau misalnya nih Nevernote kan pasti setiap bisnis atau usaha itu pasti punya impian ke depannya mau kayak gimana, dan juga goals yang pastinya ada dari dulu nih yang tujuan utama gitu. Kira-kira kalau di Nevernote impian ke depannya tuh kakak mau Nevernote itu dikenal orang seperti apa sih? Nevernote dikenal orang tuh
pastinya sebagai brand perfume yang bisa nemenin teman-teman semua di sehari-harinya. Maksudnya dengan parfum-parfum yang terus-terusan semakin banyak sekarang juga, dan semakin banyak brand-brand lokal juga yang naik. Nah, kita mungkin lebih ke ini sih, semoga parfum-parfum Nevernote ini masih bisa nemenin lah, istilahnya masih relate nih ke daily life-nya teman-teman semua, terutama teman-teman yang emang udah pernah cobain sih parfum Nevernote ini. Semoga Nevernote lebih dikenal lagi sama banyak orang. Amin. Go internasional lebih lagi. Amin. Iya kan udah dicium orang-orang luar ya. Sampai Eropa Oh iya. kalau bisa. Amin. Sampai bonjour ya. Semoga bisa punya offline store sendiri juga. Wah, dalam waktu dekat. amin, amin. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Nevernote ya, friends. Nah, aku pernah nonton YouTube, katanya kalau pakai parfum tuh pakein juga di siku, terus diginiin. Jadi katanya karena siku itu nggak kena apapun, dia wanginya akan stay. Nggak tahu sih. Hacks Coba guys. kali ya, kita coba. Iya, kita coba. Yes. Tapi karena aku nonton itu, aku jadi kayak siap pakai parfum, jadi kayak Di sini aja sekalian biar langsung kecium. aduh kak, kalau kayak gitu takutnya make up atau skincare-nya rusak. Tapi maksudnya nggak usah khawatir teman-teman, soalnya punya kita juga Di mana aja tetap awet ya. Promosi terus. Nevernote. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa tetap wangi dan pastinya juga berkembang seperti Nevernote. Dan jangan lupa beli Nevernote. Dan kalau mau sniff karena Nevernote belum ada offline store-nya, OTW katanya, kalian bisa cium Nevernote di Poli. Jadi buat Poli friends yang kepo wangi-wanginya bisa banget datang ke sini. Terus kalau kalian bisa kayak, "Kak, tapi di Poli gak ada warna ini." Guys, komen aja, nanti kita bilang ke kakaknya, "Kak, Poli friends mau wangi ini." Gitu. Langsung kita datengin guys, tapi beli ya. Nah, terima kasih Poli friends sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat dua kakaknya yang udah dateng, udah mau cerita-cerita, udah mau sharing di sini. Semoga cerita kita hari ini bisa mengobati rasa kepo kalian ya. Kalau gitu, aku Angel dari Poli dan Kak. Aku Sylvia. Aku Denisha. Have a awesome day everyone. Bye bye.